Nenek Siti mendengar suara aneh yang tak biasanya. Suara itu lemah dan penuh kesakitan, seperti rintihan yang terhambat. Nenek Siti berhenti sejenak dan mendengarkan lebih teliti. Suara itu jauh, tapi cukup jelas untuk membuatnya merasa cemas. Nenek miskin bantu harimau melahirkan. Lihat balasan harimau setelah melahirkan. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Begini ceritanya. Ini adalah kisah seorang nenek tua miskin yang hidup sendirian di pedalaman hutan Kalimantan. Suatu pagi, udara di hutan terasa sejuk dan segar. Nenek dengan hati-hati berjalan di jalan setapak, mencari kayu bakar untuk persediaan rumah. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia terbiasa dengan rutinitasnya. Hutan ini, meskipun lebat dan penuh misteri, sudah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Suatu hari, ia mendengar suara aneh yang tak biasanya. Suara itu lemah dan penuh kesakitan, seperti rintihan yang terhambat. Nenek Siti berhenti sejenak dan mendengarkan lebih teliti. Suara itu jauh, tapi cukup jelas untuk membuatnya merasa cemas. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengikuti suara tersebut, meskipun hati kecilnya merasa tidak tenang. Ia berjalan perlahan, menyusuri semak-semak yang rapat. Suara itu semakin jelas, dan tak lama kemudian, di bawah pohon besar yang rindang, Nenek Siti menemukan sumber suara tersebut. Seekor harimau betina terbaring lemah di tanah. Wajahnya yang indah tampak penuh kesakitan. Tubuhnya yang besar terkulai lemas, dan gerakannya sangat terbatas. Kakinya terluka, mungkin akibat perburuan yang gagal atau serangan dari hewan lain. Nenek Siti cemas dan terkejut karena harimau adalah hewan yang dikenal sangat berbahaya. Tetapi kesulitan yang terlihat pada harimau itu membuatnya merasa iba. Dengan hati-hati, Nenek Siti mendekati harimau tersebut. Matanya yang sudah terbiasa dengan keheningan alam melihat dengan teliti keadaan sekitarnya. Ia menilai bahwa harimau itu tidak dalam kondisi yang baik. Badannya gemetar dan nafasnya terengah-engah seakan kesakitan. Nenek Siti perlahan-lahan mengangkat suara, takut jika ia membuat gerakan yang terlalu tiba-tiba di dekat harimau itu. Ia mulai melihat tanda-tanda lain yang membuatnya terkejut. Ada darah di sekitar perut harimau, dan ia mulai menyadari bahwa harimau ini mungkin sedang dalam proses melahirkan. Rasa iba dan empati muncul dalam hati Nenek Siti. Meskipun harimau ini adalah makhluk liar yang menakutkan bagi banyak orang, ia tahu bahwa kesulitan yang dihadapinya lebih besar dari sekadar luka. Melahirkan di alam liar tanpa bantuan adalah tugas yang sangat berat. Nenek Siti menyadari bahwa harimau ini tidak bisa melahirkan sendirian. Hutan ini sudah menjadi rumahnya, dan ia merasa bahwa tugasnya adalah menjaga keseimbangan alam, baik untuk manusia maupun hewan. Perlahan-lahan, ia mencari kayu kering di sekelilingnya dan menyiapkan tempat yang nyaman bagi harimau tersebut. Sambil menunggu, Nenek Siti mencoba mencari makanan dan air untuk harimau yang kelelahan itu. Ia terus berjaga, meskipun jantungnya berdegup kencang. Harimau itu, meskipun tampak lemah, kadang menatapnya dengan tatapan tajam penuh waspada. Nenek Siti merasa bahwa ia harus tetap tenang dan sabar. Ia tahu betul bahwa harimau ini bisa menjadi sangat agresif, terutama saat merasa terancam atau terpojok. Namun, Nenek Siti merasa yakin harimau ini tidak akan menyerang jika ia tidak merasa terancam. Dengan hati-hati, Nenek Siti duduk beberapa langkah dari harimau itu, menjaga jarak namun tetap siap memberikan bantuan. Ia meresapkan kedamaian yang terasa di sekitar hutan yang besar ini. Akhirnya, harimau itu mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan yang tidak hanya karena kesakitan. Gerakannya sangat hati-hati, dan Nenek Siti mengambil keputusan untuk mendekat lebih dekat lagi, menyediakan dukungan yang diperlukan untuk membantu proses kelahiran ini.
Perasaan takut dan cemas menyelimuti Nenek Siti, tetapi di situ semua ia merasakan tekad yang kuat untuk menolong. Ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak, harimau ini bisa kehilangan nyawanya. Dengan hati yang penuh kasih dan keberanian, Nenek Siti memutuskan untuk tinggal di sisi harimau betina itu. Malam itu, malam yang penuh tantangan, harimau itu yang sejak siang hanya terbaring dengan kelelahan mulai bergerak. Getarannya pelan dan wajahnya terlihat cemas. Setiap gerakan tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Nenek Siti, meskipun cemas, tetap berusaha tenang. Ia sudah berpengalaman merawat hewan-hewan kecil di desanya. Mungkin bukan harimau, tetapi ia tahu bagaimana cara membantu kelahiran hewan. Dengan hati-hati dan penuh kasih, Nenek Siti mengamati setiap gerakan harimau betina dengan seksama, mempersiapkan diri untuk memberikan bantuan saat dibutuhkan. Ia tahu bahwa kelahiran adalah proses yang berat dan hewan liar seperti harimau bisa sangat sensitif terhadap kehadiran manusia, apalagi saat berada dalam keadaan tertekan. Dengan penuh perhatian, Nenek Siti mengambil langkah perlahan, duduk lebih dekat, namun tetap menjaga jarak agar harimau tidak merasa terancam. Tangannya menggenggam sehelai daun besar yang akan digunakannya untuk melindungi bayi harimau dari kotoran atau bahaya yang mungkin ada saat kelahiran. Harimau itu mengeluarkan suara rendah yang penuh kesakitan dan kecemasan. Nenek Siti menunggu dengan sabar, bersedia untuk memberikan bantuan kapan saja. Akhirnya, setelah satu dorongan terakhir, anak harimau ketiga keluar ke dunia. Nenek Siti bisa melihat bahwa ketiganya dalam keadaan sehat, meskipun tubuh mereka masih lemah. Harimau betina itu mulai menjelati ketiga anaknya, merawat mereka dengan penuh kasih. Suasana yang penuh ketegangan akhirnya berubah menjadi kedamaian. Harimau betina itu tampak lebih tenang, meskipun masih kelelahan. Ia mengumpulkan ketiga anaknya, merapatkan mereka di dekat perutnya. Nenek Siti merasa lega karena semuanya berjalan dengan lancar. Meskipun harimau itu adalah makhluk yang sangat besar dan kuat, Nenek Siti bisa melihat bahwa rasa syukur dan kedamaian kini terlihat jelas di matanya. Malam itu, Nenek Siti duduk beberapa langkah dari harimau yang sedang merawat anak-anaknya. Meskipun rasa kantuk mulai menyelimuti tubuhnya yang lelah, hatinya terasa penuh. Ia merasa telah melakukan sesuatu yang sangat penting. Sebuah ikatan tak terduga terbentuk antara dirinya dan harimau itu. Dan meskipun hutan ini masih gelap dan penuh misteri, Nenek Siti merasa bahwa ia tidak pernah sendirian. Harimau betina itu yang sebelumnya jauh dan liar, sekarang sering terlihat berada di sekitar rumah Nenek Siti. Ia membawa ketiga anak harimau yang semakin aktif. Anak-anak harimau itu, meskipun masih kecil, mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia sekitar mereka. Mereka berlarian di sekitar halaman, bermain dengan riang, melompat-lompat, dan sesekali menggigit daun dan ranting yang ada. Nenek Siti melihat mereka dengan penuh perhatian, merasa senang dengan kehadiran mereka. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, Nenek Siti sering meletakkan daging segar di tempat yang cukup jauh dari dirinya, memberi ruang bagi harimau untuk mengambilnya. Namun, ia tak bisa menahan rasa ingin tahu tentang bagaimana harimau betina itu akan bereaksi. Pada awalnya, harimau betina itu masih tampak waspada. Ia mengamati Nenek Siti dari jarak yang cukup jauh, memastikan bahwa tidak ada ancaman. Namun, seiring waktu, harimau itu mulai mendekat dengan gerakan perlahan. Ia mengendus bau makanan yang diletakkan di tanah, dan anak-anak harimau yang semula hanya mengikutinya dengan cemas mulai berani mengikuti induknya. Mereka mencium bau daging yang ada, dan meskipun tubuh mereka masih kecil, mereka mengikuti jejak induknya dengan semangat. Harimau itu, meskipun waspada, mulai menunjukkan tanda-tanda kepercayaan. Mereka tidak hanya datang untuk makan,
tetapi juga mulai menghabiskan waktu lebih lama di sekitar rumah Nenek Siti. Harimau betina itu membawa anak-anaknya bermain di halaman, membiarkan mereka bermain dengan bebas di sekitar rumah yang sederhana itu. Anak-anak harimau mulai berlari-lari kecil, kadang saling kejar-kejaran dengan semangat anak-anak kecil. Nenek Siti melihat mereka dengan penuh perhatian, merasa senang dengan kehadiran mereka. Meskipun begitu, Nenek Siti masih selalu berhati-hati. Ia tahu bahwa harimau tetaplah harimau, makhluk yang besar dan kuat dengan naluri yang tidak bisa diprediksi. Namun, perlahan-lahan ia mulai merasa lebih nyaman dengan kehadiran mereka. Harimau betina itu yang awalnya tampak jauh dan hanya datang ketika ia merasa aman, mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia mulai mempercayai Nenek Siti. Berapa kali harimau itu memperlihatkan sisi lembutnya, seperti duduk di dekat Nenek Siti dan membiarkan dirinya diamati dari dekat. Meskipun masih ada jarak, tidak ada lagi rasa takut atau ancaman yang tampak jelas. Anak-anak harimau juga mulai lebih dekat dengan Nenek Siti. Mereka yang semula hanya mengamati dari kejauhan, kini mulai mendekat saat melihat Nenek Siti duduk di luar rumah. Mereka memberikan pandangan yang penuh rasa ingin tahu, seolah-olah mereka mencoba mengenal wanita tua yang telah membantu ibu mereka melahirkan. Terkadang mereka duduk di dekat Nenek Siti, memandanginya dengan tatapan yang tidak lagi penuh ketakutan, tetapi lebih pada rasa penasaran. Nenek Siti merasa senang melihat perubahan ini. Ia tahu bahwa membangun kepercayaan dengan makhluk seperti harimau bukanlah hal yang mudah, apalagi setelah melihat betapa kuatnya naluri mereka. Namun, melihat bagaimana harimau betina itu kini lebih sering datang dengan ketiga anaknya, memberikan rasa damai bagi Nenek Siti. Ia merasa seperti ibu yang mengasuh anak-anaknya, meskipun mereka bukan manusia dan meskipun mereka adalah makhluk yang sangat berbeda. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna keemasan, harimau itu duduk di samping Nenek Siti. Anak-anaknya bermain di sekitar mereka. Di sini, mereka menjadi bagian dari hidup satu sama lain. Nenek Siti merasa bahwa meskipun harimau itu adalah makhluk hutan yang kuat dan tak terduga, ia kini tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, ia merasa dihargai dan diterima dalam dunia yang berbeda dari dunianya. Dan harimau betina itu yang sebelumnya tampak seperti makhluk yang sangat jauh, kini terlihat seperti teman sejati yang siap menjaga dirinya, seperti ia menjaga anak-anaknya. Di tengah hutan yang luas, di rumah yang sederhana, mereka berbagi sebuah hubungan yang luar biasa. Persahabatan antara manusia dan makhluk liar. Sebuah ikatan yang tidak pernah terduga sebelumnya. Hari itu, Nenek Siti duduk di depan rumahnya, melihat sekeliling dengan rasa cemas. Makanan di rumahnya mulai terbatas, dan hutan yang dulunya subur kini semakin sering menjadi sumber makanan yang terbatas. Hasil dari bertani atau berburu ikan sudah hampir habis. Nenek berpikir keras, mencoba untuk memberi makan dirinya sendiri dan memberi makan harimau dan anak-anaknya yang semakin besar. Anak-anak harimau itu sudah mulai berlarian dan berlari jauh dari ibu mereka dan kadang-kadang menemukan makanan sendiri. Namun, kali ini Nenek Siti berharap dapat menangkap ikan lebih banyak untuk dirinya dan harimau beserta anak-anaknya. Dengan perasaan haru, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke sungai bersama harimau dan anak-anaknya. Dengan tongkat kayu sebagai penopang tubuhnya yang mulai lelah, sementara harimau betina mengikuti di sampingnya, sesekali berlari-lari kecil, menikmati suasana hutan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Anak-anak harimau yang sekarang sudah cukup besar dan lincah tampak mengikuti dari jauh, berlari di antara pepohonan melompat-lompat dengan penuh kegembiraan. Nenek Siti memandang mereka sejenak, tersenyum melihat kegembiraan mereka, meskipun hatinya tetap dipenuhi rasa cemas. Sesampainya di sungai, suasana hutan menjadi lebih tenang. Sungai yang biasa mereka datangi kini terlihat lebih jernih
dan suara gemericik air menambah kedamaian di sekitar mereka. Nenek Siti mengambil beberapa alat tangkap ikan sederhana yang biasa ia gunakan. Namun, kali ini ia tidak akan melakukannya sendirian. Harimau betina itu mendekat, matanya yang tajam mengamati sekitar, dan Nenek Siti tahu bahwa mereka akan bekerja sama. Harimau betina itu mengendus udara, mencari tahu keberadaan ikan yang ada di dalam air. Nenek Siti yang sudah terbiasa dengan sungai ini tahu bahwa ikan sering bersembunyi di bawah batu-batu besar atau di tempat yang dalam. Ia mulai menggali tanah sedikit untuk mencari tempat ikan bersembunyi. Namun, kali ini ia merasa ada sesuatu yang lebih kuat dan lebih sigap daripada dirinya. Harimau betina itu dengan tubuh besar dan kekuatannya yang luar biasa langsung melompat ke air, mengagetkan ikan-ikan yang sedang berenang di dalamnya. Gerakan harimau itu sangat cepat dan akurat. Dengan sekali sergap, ia menangkap seekor ikan besar, menggigitnya dengan kekuatan yang luar biasa. Nenek Siti tertegun melihat pemandangan ini. Ia tahu bahwa harimau betina itu adalah pemburu alami, tetapi melihatnya bekerja dengan sangat efisien seperti hewan liar sejatinya membuatnya terkejut. Harimau itu mengejutkan ikan yang ada di sana, dan sekejap ia sudah membawa kembali ikan lainnya. Nenek Siti melihat betapa mudahnya harimau itu menangkap ikan, seakan-akan ia tahu persis di mana mereka bersembunyi. Satu persatu ikan ditangkap dan dibawa ke tepi. Dalam waktu singkat, mereka sudah memiliki cukup banyak ikan untuk persediaan mereka. Nenek Siti tak pernah membayangkan bahwa harimau betina itu akan membantunya mencari makanan. Ia hanya menganggap harimau sebagai ancaman, hewan yang sangat berbahaya. Namun, kini harimau itu menjadi sahabat yang sangat berharga. Mereka bukan hanya memberikan bantuan dalam mencari makanan, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan. Di bawah pohon besar, harimau betina itu duduk tidak jauh darinya, sambil mengawasi anak-anaknya yang bermain di dekat air. Tampak puas setelah berburu. Meskipun mereka tidak berbicara, kedekatan antara mereka semakin erat. Harimau betina itu tampak lebih tenang, dan Nenek Siti merasakan rasa syukur yang mendalam. Persahabatan yang tumbuh antara mereka bukan hanya tentang berbagi makanan atau bekerja sama, tetapi juga tentang menjaga dan melindungi satu sama lain. Hari itu, hutan terasa lebih sepi dari biasanya. Udara pagi yang lembut dan segar mengalir pelan melalui dedaunan, dan hanya suara burung-burung yang sesekali terdengar mengisi keheningan. Nenek Siti berjalan perlahan di jalan setapak yang sudah ia kenal betul. Harimau betina itu berjalan di sampingnya, tetap mengawasi sekitar mereka. Anak-anak harimau yang semakin besar dan lincah berlarian di sekitar mereka, mengitari pohon-pohon besar dengan penuh kegembiraan. Keadaan tampak damai dan Nenek Siti menikmati momen kebersamaan ini. Ia merasa aman dengan kehadiran harimau betina yang selalu menjaga. Bahkan lebih dari itu, mereka mulai berperan sebagai keluarga bagi Nenek Siti. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membawa bau asing yang mengingatkan Nenek Siti akan sesuatu yang tidak biasa. Nenek Siti berhenti sejenak dan mendengarkan dengan seksama. Suara kaki terdengar samar, tetapi semakin mendekat tanpa membuat kehebohan. Dari kejauhan, ia bisa melihat sekelompok pemburu berjalan dengan membawa senapan di tangan. Mereka berkeliling di hutan, mencari hewan untuk diburu, dan kali ini mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk berburu harimau jika mereka mengetahui keberadaan hewan itu. Hati Nenek Siti mulai berdebar kencang. Ia tahu bahwa jika pemburu itu melihat harimau betina dan anak-anaknya, mereka tidak akan ragu untuk menembak. Harimau betina adalah hewan yang sangat berharga bagi para pemburu karena ukurannya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa. Dengan cepat, Nenek Siti berpikir untuk melindungi dirinya dan harimau yang telah menjadi sahabatnya.
ia harus mencari jalan untuk menghindari pemburu itu. Dengan tenang, ia memberi tanda kepada harimau yang di sampingnya. Harimau itu yang sudah terbiasa dengan tanda-tanda bahaya langsung mengikuti perintah Nenek Siti. Ia memanggil anak-anaknya dengan suara yang sangat lembut, dan mereka yang biasanya ceria kini mengikuti perintah ibunya dengan disiplin yang tinggi. Mereka bersembunyi di balik semak-semak yang lebat, menunggu hingga situasi kembali aman. Sementara itu, Nenek Siti berjalan perlahan, mencoba mengalihkan perhatian pemburu. Ia beralan dengan langkah yang tampak tidak tergesa-gesa, menjaga jarak dari pemburu yang semakin dekat. Suara kaki pemburu terdengar semakin jelas, dan Nenek Siti merasakan ketegangan di udara. Tanpa berpikir panjang, ia berlari cepat ke arah lain, menuju jalur yang lebih sempit di antara pepohonan. Kecepatan dan kelincahannya diuji, tetapi ia berusaha menghindari suara yang bisa mengundang perhatian. Namun, salah satu pemburu melihat sosoknya yang bergerak cepat di antara pohon-pohon. Pemburu itu terkejut dan berteriak kepada temannya, tetapi Nenek Siti tidak menunggu lama. Dengan segenap kekuatan, ia berlari secepat yang ia bisa, bersembunyi di balik pohon besar yang ada di hadapannya. Pemburu itu mulai mengejarnya, namun Nenek Siti tahu bahwa ia harus beraksi lebih cerdik lagi. Ia melompat ke sisi lain, berpindah ke jalur lain yang lebih sempit, membuat langkah pemburu semakin tidak pasti. Sementara itu, di dalam hutan, harimau betina sudah jauh dari jalur setapak. Ia merasakan bahaya itu hilang, meskipun ia tetap waspada. Anak-anak harimau yang mengikuti ibunya kini tampak lebih tenang, bersembunyi di balik semak-semak yang lebat, menunggu hingga situasi kembali aman. Mereka tahu bahwa ibunya selalu menjaga mereka, seperti juga Nenek Siti yang telah melindungi keberadaan mereka. Harimau betina itu yang sangat perhatian terhadap mereka, kini berada di samping Nenek Siti. Mereka berjalan bersama, menjaga jarak dari pemburu yang semakin jauh. Suara kaki pemburu terdengar semakin redup, dan Nenek Siti merasakan lega. Ia tahu bahwa mereka telah lolos dari bahaya, setidaknya untuk sementara waktu. Di tengah hutan yang luas, mereka berjalan bersama, menjaga satu sama lain dari ancaman yang mungkin muncul kembali. Di sekitar rumah Nenek Siti, tanda-tanda perubahan mulai terlihat jelas. Pepohonan yang dulu tampak kering dan gundul kini hijau dan subur. Suara burung yang riang menjadi latar belakang kehidupan sehari-hari Nenek Siti. Namun, yang paling mencolok adalah perubahan pada harimau dan anak-anaknya. Mereka yang dulu tampak lemah dan kecil, kini tumbuh menjadi hewan yang kuat dan sehat. Mereka sudah mulai meninggalkan tempat tidur mereka yang dulu tersembunyi di bawah pohon besar, dan kini berlarian dengan penuh semangat di sekitar rumah Nenek Siti. Meskipun kadang masih terlihat sedikit canggung dalam gerakan mereka, kekuatan fisik mereka semakin nyata. Otot-otot mereka semakin berkembang dan tubuh mereka menjadi lebih kekar, mencerminkan kehidupan alam liar yang mereka jalani. Mereka sering bermain di halaman rumah Nenek Siti, berlarian dengan riang, melompat dari satu tempat ke tempat lain, atau saling kejar-kejaran dengan lincah. Terkadang, mereka hingga masuk ke dalam kebun kecil Nenek Siti, membuat tanah berdebu di sekitar mereka. Meskipun mereka begitu aktif, anak-anak harimau itu selalu menjaga kedekatannya dengan ibunya. Harimau betina tetap menjadi sosok yang penuh kewaspadaan, selalu menjaga mereka dengan penuh perhatian. Tetapi, ia juga tampak lebih santai, sering duduk di teras rumah Nenek Siti, berbaring dengan tenang di bawah pohon besar, atau hanya mengamati anak-anaknya yang sedang bermain. Kedekatan mereka semakin terasa setiap harinya. Harimau betina itu kini bukan hanya melindungi anak-anaknya dari bahaya, tetapi juga menjadi pelindung bagi Nenek Siti. Ia mengawasi dengan seksama sekitar rumah, memastikan bahwa tidak ada ancaman yang mendekat. Pada pagi-pagi yang cerah, ketika matahari mulai menyinari hutan, harimau betina terkadang datang dan duduk di samping Nenek Siti di teras rumah. Tubuh besar harimau itu tampak anggun meskipun dalam keheningan.
Anak-anak harimau yang semakin besar kadang juga mendekat, berlarian di sekitar rumah atau bersantai di dekat teras. Sementara itu, Nenek Siti mengamati mereka dengan rasa haru dan kebanggaan yang mendalam. Dulu, ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan hidup berdampingan dengan harimau, makhluk yang penuh dengan kekuatan dan keanggunan. Namun, kini mereka menjadi bagian dari kehidupannya yang sederhana, namun penuh makna. Setiap hari, Nenek Siti merasa lebih bersyukur atas keadaan mereka. Hidup di tengah hutan meskipun penuh tantangan, telah mengajarkan banyak tentang ketahanan, percaya diri, dan persahabatan. Di samping rumahnya yang sederhana, Nenek Siti tidak pernah merasa kesepian. Harimau betina itu, yang sebelumnya jauh dan liar, kini menjadi teman sejati yang selalu ada di sisinya. Mereka bersama-sama menghadapi tantangan hidup di alam liar, dan persahabatan yang tumbuh antara mereka bukan hanya tentang berbagi makanan atau bekerja sama, tetapi juga tentang menjaga dan melindungi satu sama lain. Di tengah hutan yang luas dan penuh misteri, Nenek Siti merasa bahwa ia telah menemukan keluarga yang sejati. Bukan dalam bentuk manusia, tetapi dalam bentuk makhluk yang penuh kasih, yang selalu ada untuk melindungi dan menjaga. Persahabatan antara manusia dan hewan liar ini mengajarkan Nenek Siti bahwa ikatan kasih sayang bisa melampaui batas spesies dan mempererat hubungan yang tidak terduga dalam kedamaian hutan yang penuh dengan tantangan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai.